Surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Mulk secara harfiah memiliki arti, kerajaan. Nama lain surat ini adalah surah At-Tabarok yang memiliki arti, Maha Suci. Surat ini menjadi salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca. Hal itu seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. Artinya, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Secara khusus, surat Al-Mulk ayat ke-14 diyakini memiliki beberapa khasiat. Bacaan ayat tersebut juga biasa dijadikan bacaan zikir atau wirid. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia Maha Halus, lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14 tersebut menjelaskan tentang peringatan kepada orang musyrik yang tidak percaya akan luas dan detailnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk yang diciptakannya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia mengetahui semua yang ada di bumi maupun di langit betapapun jauh dan tersembunyinya serta semua perkataan manusia meskipun tersembunyi dalam hati. Ada beberapa khasiat ayat 14 dari surat Al-Mulk. Di antara beberapa khasiat surat Al-Mulk adalah sebagai berikut ini. Khasiat surat Al-Mulk ayat 14. Dipandang berwibawa. Jika ayat ini sering diamalkan, maka diyakini dapat membawa karisma berwibawa bagi yang mengamalkannya. Merasa kalau ajal hampir tiba. Disebutkan juga bahwa sering mengamalkan ayat ini akan membuat seseorang lebih peka. Khususnya ketika ajal mereka sendiri akan segera tiba. Meluaskan rezeki dan jauh dari kefakiran. Jika mengamalkan ayat ini menjadi wirid atau zikir harian, diyakini juga bahwa ayat 14 ini memiliki khasiat untuk meluaskan rezeki dan menghilangkan fakir. Menolak bala besar. Khasiat lain dari ayat ini adalah dapat menolak bala yang besar. Namun agar dapat menjadi penolak bala, ayat ini dibaca sebanyak 2012 kali. Jauh dari siksa kubur. Membaca ayat ini juga diyakini dapat menjauhkan diri dari siksa kubur. Khususnya jika dibaca bersama dengan ayat 15 sekalian. Keutamaan membaca surat Al-Mulk. Banyak keutamaan yang dapat diperoleh dari kebiasaan membaca surat Tabarok, Al-Mulk. Berikut ini adalah beberapa hadis yang menyebut keutamaan membaca surat Al-Mulk yang merupakan awal juz 29. 1. Diampuni dosanya. Membaca surat yang terdiri dari 30 ayat tersebut dapat membawa ampunan terhadap dosa-dosa sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وحسنه الترمذي. Ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك، رواه الطبراني في المعجم الأوسط. Ada surat dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat membela temannya, sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarok. Hadis riwayat Tobroni dalam Mujam al-Awsat. 2. Dijauhkan dari siksa kubur dan neraka. Keutamaan lain yang didapat dari membaca surat Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Khususnya jika dibaca setiap malam. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami, para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menamainya Al-Maniyah, yaitu penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah, barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai dengan redaksinya, diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dan ia mengatakan, sanadnya sahih.